Babu mansubatil asma'i. Al-mansubatu 15. Wahyal maf'ulu bihi wal masdaru wa zarfuz zamani wa zarful makani wal halu wat tamyizu wal mustathna wasmula wal munada wa khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'ahu wat tabi' lil mansubi wa hiya arba'atu asya'a an-na'tu wal 'athfu wat tawkid wal badal. Bab yang ternasabkan daripada kalimat-kalimat isim. Isim apa? Apapun. Isim mufrad, isim tasniyah, jamu dzakar salim, muannats salim, dan seterusnya. Kalau menempati posisi-posisi ini, maka isim-isim tersebut mansub. Tanda nasabnya apa? Tergantung. Kalau isim mufrad, tanda nasabnya dengan fathah. Isim tasniyah, tanda nasabnya dengan apa? Dengan ya, dan seterusnya. Saya yakin teman-teman sudah hafal tanda-tanda i'rab. Nah, ada berapa posisi ya isim-isim yang dibaca nasab itu? Ada 15 ya. 15 ya, 15. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua masdar, yang ketiga zarfuz zaman, kemudian zarful makan, al-hal, at-tamyiz, al-mustatsna, kemudian ismula, al-munada, khobaru kana wa akhwatiha, khobar kana dan khobar saudara-saudaranya, ismu inna wa akhwatiha, al-maf'ulu min ajlihi, al-maf'ulu ma'ahu, kemudian tabi' lil mansub. Ini 15 ya. Tabi' lil mansub itu ada berapa? Ya, sama dengan tabi' lil marfu, ada 4. Na'at, ataf, taukid, dan badal. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatunya. Yang pertama, al-maf'ulu bih. Apa itu maf'ul bih? Nah, sebelum ke situ, ini saya berikan skema lagi nih. Jadi setiap ini ya, isim-isim yang terrofakan, isim-isim yang ternasabkan, isim-isim yang terkhafadkan, saya berikan tabel begini ya. Jadi kalimah, karena di sini hanya ada isim, maka ini kalimat isim. Mansubatul asma kan isim. Isim mufrad, isim tasniyah, mudzakkar salim, muannats salim, kemudian jamak taksir, asma khamsah, dan isim ghairu munsharif. Nah, kesemua isim ini bisa ternasabkan kalau menempati posisi yang 15. Satu maf'ul bih, ya, contohnya misalkan ini. Daraba Zaidun 'aliyan. Kalau untuk isim tasniyah, daraba Zaidun 'aliyaini. Kalau jamak mudzakkar salim, daraba Zaidun muslimina. Muannats salim, daraba Zaidun muslimatin. Jamak taksir, daraba Zaidun rijalan. Ya, asma khamsah, daraba Zaidun abaka, isim ghairu munsharif, daraba Zaidun ahmada. Nah, ini yang berwarna merah, ini semuanya posisinya maf'ul bih, objek ya. Dan semuanya mansub. Apa yang beda? Yang membedakan tanda nasab yang digunakan, itu beda-beda. Kalau isim mufrad tanda nasabnya fathah, isim tasniyah tanda nasabnya ya, jamak muzakkar salim ya, muannats salim kasrah, kemudian jamak taksir fathah, asma khamsah lif, kemudian isim ghairu munsharif fathah. Nah, ini harus dihafal ya tanda-tandanya. Masdar ya. Yang kedua masdar, ini juga posisi yang menyebabkan isim ternasabkan. Seperti darabtu dorban, nanti akan dibahas satu-satunya ya. Mereka zarfuz zaman, saya hanya berikan contoh yang isim mufrad saja. Zarfuz zaman, sumtu yawmal itsnaini. Zarful makan, qumtu amama al-fasli, al-hal, ja'a Zaidun rakiban, tamyiz, tasabbaba Zaidun araqan, al-mustathna, qama al-qawmu illa Zaidan, ismula la rajula fid dari. Saya ada nih. Sudah cukup, saya buat yang kedua ya. Al-munada, apa itu munada nanti dibahas. Ya rajulan, maf'ul min ajli, sholaitu imanan billah, al-maf'ul ma'ah, saru Zaidun wal jabala, an-na'tu ra'aitu Zaidan al-akila, al-'atfu ra'aitu Zaidan wa 'aliyan, at-tawkidu ra'aitu Zaidan nafsahu, al-badalu ra'aitu Zaidan akhaka. Totalnya 15 ya. Nah, dibahas satu-satu insyaallah. Jadi kalau masih bertanya-tanya, insyaallah nanti akan kebahas ya. Nah, yang pertama, mungkin beberapa saja terlebih dahulu.
Nanti disambung lagi insyaallah. Nah, yang pertama bab maf'ul al-maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu objek, ya. Definisinya adalah wa huwa ismul mansubu allazi yaqa'u bihil fi'lu. Nahu darabtu zaidan wa raqibtu al-farasa wa huwa ala qismain zahirin wa mudmarin. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru qisman. Muttasilun wa munfasilun. Fal muttasilu 12 nahu qaulika darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakum wa darabakum wa darabakunna wa darabahu darabaha. Nah, ini dia biar lebih detail, biar lebih mudah ya. Bukan detail tapi lebih ringkas. Maf'ul bih definisinya adalah al-ismu, isim. Ya, berarti bukan fi'il. Juga bukan huruf. Tapi isim. Apa? Al-ismul mansubu, isim yang ternasobkan. Atau yang diterjemahkan isim yang dibaca nasab. Alladzi yaqa'u bihil fi'lu, yang yaqa'u bihi al-fi'lu, yang fi'il jatuh padanya, ya. Yang fi'il jatuh padanya. Fi'il mengenai dirinya. Itu maf'ul bih. Makanya maf'ul bih itu adalah objek. Yang namanya objek itu adalah sesuatu yang dikenai perbuatan. Contohnya darabtu Zaidan. Aku memukul Zaid. Mana yang disebut maf'ul? Zaidan. Ya. Darabtu fi'il fa'il. Darabtu, aku memukul. Jadi fa'ilnya dalam bentuk isim dhamir. Yang sudah dibahas di bab marfu'atul asma bagian fa'il. Zaidan ini maf'ulun bih. Maf'ul bih, maka mansub. Tanda nasab yang digunakan adalah fathah. Kenapa? Karena Zaidan ini isim mufrad. Contoh lagi, darabaka Zaidun. Mana maf'ulnya? Nah, bukan Zaidun, melainkan ka, ya, kaf nih. Ini namanya domir, ya isim domir, sehingga maf'ul bihnya dalam bentuk isim domir. Darabaka Zaidun. Artinya, nah, kalau mengartikan ke bahasa Indonesia, terjemahkan pelakunya dulu. Zaid memukul ka, memukul kamu. Ya, Zaid memukul kamu. Nah, itu maf'ul bih dalam bentuk isim dhamir. Nah, kemudian ini pembagiannya, tadi ringkasnya ya. Jadi tadi maf'ul bih definisi ada huwa ismul mansub alladzi yaqau bil fi'lu. Ini ada dua, ada zahir, ada mudmar. Yang zahir seperti darabtu Zaidan, ya, aku memukul Zaid, raqibtul farasa, aku mengendarai kuda, ya. Kalau kuda itu mengendarai atau apa? Ya, mengendarai atau apa bahasa Indonesianya? Pokoknya aku mengendarai kuda, raqibtul farasa. Kemudian yang mudmar ada dua, ya. Jadi kalau maf'ul bih dalam bentuk dhamir itu ada dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Apa itu muttasil? Ya, muttasil itu artinya bersambung. Bersambung apa maksudnya? Bersambung dengan fiilnya. Jadi bersambung dengan huruf yang ada pada fiil, itu muttasil. Kalau munfasil itu terpisah, dia tak bisa disambung, ya. Itu munfasil. Yang muttasil ada yang untuk mutakallim, orang ke satu, ya, yang berbicara. Ada mukhatab, orang kedua yang diajak bicara. Ada ghaib, orang ketiga yang dibicarakan. Mutakallim misalkan darabani, ini contohnya di sini aja ya. Misalkan darabani Zaidun, Zaid telah memukul aku. Maka ni ini dia maf'ul bih dalam bentuk isim dhamir muttasil. Dhamirun muttasil. Bersambung dengan apa? Dengan huruf yang ada pada fi'il. Daraba, darabana. Tapi kalau huruf fi'ilnya itu memang yang bisa disambung ujungnya ya. Kayak ba kan bisa disambung. Tapi kalau dal nggak bisa disambung. Tapi kalau misalkan seperti ini misalkan apa? Ya maksudnya tetap disebut dhamir muttasil, hanya saja nanti ada yang tak bisa disambung. Misalkan wajadana, ya wajadana tuh ujungnya kan dal kan, dal bisa nggak disambung dengan nun? Tak bisa, ya wajadana. Tapi nah di situ dhamir muttasil atau munfasil? Muttasil ya, wajadana. Kemudian mukhatab ada darabaka, darabaki, darabakum, darabakum, darabahunna. Nah ini namanya maf'ul bih
dalam bentuk isim dhamir muttasil yang bersambung. Dorobaka, telah memukul engkau. Siapa? Zaid misalkan. Dorobaka Zaidun, dorobaki Zaidun. Dan seterusnya. Kemudian gaib, ada dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dan dorobahunna. Yang saya berikan warna merah, ini namanya maf'ul bih dalam bentuk isim dhamir muttasil. Dan yang munfasil seperti apa? Nah, ini dia. Ada mutakalim sama ya, ada mukhatab, ada ghaib. Yang namanya dhamir ya, ada orang yang berbicara, diajak bicara, dan yang dibicarakan. Orang ke-1, kedua, dan ketiga. Kalau saya, itu apa? Orang ke-1. Ya kan? Kalau kamu, orang keberapa? Kedua. Kamu orang kedua ya. Mutakalim misalkan, iya, ya. Iya, ya. Iya, nak. Ya, misalkan dalam surah ini mukhatabnya iyyaka ya. Dalam surah Al-Fatihah ada iyyaka na'budu. Ya, asalnya itu na'budu iyyaka. Na'budu ya fi'il fa'il, kami menyembah iyyaka kepadamu. Ya, itu namanya iyyaka maf'ul bih dalam bentuk isim dhamir munfasil. Jadi hanya yang iya saja yang munfasil. Iya ya, iyana, iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna untuk gaib, iyyahu, iyyaha. Nah, ini ya. Iyyahuma, iyyahum, dan iyyahunna. Nah, ini namanya maf'ul bih dalam bentuk dhamir munfasil. Baik, itu yang pertama maf'ul bih. Mudah-mudahan paham. Yang kedua al-masdar. Nah, apa itu masdar? Ya, al-masdar. Lihat ya terjemahnya apa, definisinya. Babul masdari wa huwa lismul mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Nahu qawlika daraba yadribu darban. Wa huwa qismani lafziyyun wa ma'nawiyyun fa'in wafaqa lafzuhu lafzu fi'li fa huwa lafziyyun. Nahu qataltu qatlan wa in wafaqa ma'na fi'li duna lafzihi fa huwa ma'nawiyyun. Nahu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Al-masdar ya. Masdar di sini adalah isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab yang yaji'u yang dia datang salisan di urutan ketiga ya fi tasrifil fi'li di dalam tasrif fi'il ya, tasrif fi'il ya. Tasrif istilahi ya, tasrif daraba yadribu darban, daraba yadribu darban. Nah, yang ketiganya darban, ini namanya masdar. Nanti pengembangannya di kitab Mutamimah ya. Ada di bab maf'ul mutlak. Nanti ada di situ. Nah, ini sekedar ini aja. Segini yang ada di kitab ini. Ada dua masdar ini, ada lafzi dan ada ma'nawi. Apa itu lafzi? Ini fa'in wa mana tadi? Wa in wafaqa ma'na bukan mana ini. Fa in wafaqa lafzuhu, kalau lafaznya ya bersesuaian ya lafzu fi'lihi dengan lafaz fi'ilnya, maka dia disebut lafzi. Contoh misalkan darabtu dorban. Nah, dorban kok dari doryan ya, dorban nih. Dorban ini masdar yang sama, maksudnya yang match ya. Apa itu match lagi? Yang bersesuaian dengan lafaz fi'ilnya ya. Darabtu ya, darabtu ya. Dorban ini kan masdar dari doroba kan? Doroba ya yadribu dorban. Maka dorban ini namanya masdar lafzi karena memang dia terambil dari fi'il yang ada di sini yaitu darabtu ya, doroba. Nah, itu namanya masdar lafzi. Nah, kalau maknawi itu maknanya saja yang sama, tapi lafaznya itu tidak terambil dari lafaz fi'il. Contoh jalastu qu'udan. Qu'udan ini masdar maknawi. Ya, kenapa masdar maknawi? Karena dia tidak terambil dari lafaz fi'ilnya, ya jalasa. Qu'udan kan bukan masdar dari jalasa. Ya, masdar dari jalasa mah julusan, jalasa ya julusu, julusan. Nah, kalau qu'udan itu dari qa'ada. Hanya saja karena maknanya ada kesamaan, itu duduk, maka dia digunakan untuk masdar daripada kalimat fi'il jalasa. Ini namanya masdar ma'nawi. Paham ya? Yang kedua. Kemudian yang ketiga zarfuz zaman wa zarful makan.
Az-zarfu bab zarfi zaman wa zarfil makan. Zarfu zaman huwa ismu zaman al-mansub bitaqdiri fi. Ya, zarfu zaman adalah isim zaman. Ismu zaman al-mansub. Ya. Ismu zaman al-mansub bitaqdiri fi. Dia yang mentakdir makna fi. Jadi isim zaman yang memperkirakan makna fi. Ada makna fi di dalamnya. Nahu al-yawma wal lailata wa ghadwatan wa bukratan wa sahran wa ghadan wa tamatan wa subahan wa masaan wa abadan wa amdan wa hinan wa ma ashbaha dzalik. Wa zarful makan huwa ismul makan al-mansub bi taqdiri fi'na wa amam wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa 'inda wa ma wa izza wa hiza wa tilqa huna wa thamma wa ma ashbaha dzalik. Zarfu zaman seperti al-yauma. Al-yauma ini ada makna fi, ya. Sehingga al-yaum itu artinya fil yaum, ya, di hari ini. Contoh misalkan sumtul yauma, aku puasa al-yauma. Maksudnya apa? Fil yaum, di hari ini. Tak perlu diberikan fi, ya, karena al-yauma saja ini sudah memiliki makna fi di dalamnya. Al-lailata i'takaftul lailata, aku beriktikaf di malam ini. Ghadwatan azuruka ghadwatan, besok, ya, aku mengunjungi besok. Kemudian bukrotan, pagi, zuruka bukrotan, saharon, waktu sahur, juuka saharon, aku mendatangi pada waktu sahur. Ngapain? Dan nasi mungkin. Amdan la af'al syarron amdan. Ya, amdan itu di waktu yang akan datang. La af'al syarron, aku tidak akan berbuat syarron, keburukan, amdan, di waktu yang akan datang. Godan, ya, besok. Tamatan, ya, tamah itu malam, ya, malam, ya, sepertiga malam pertama lah, tamatan itu sore lah, isya ke atas sedikit lah. Nah, itu tamatan, ya. Sobahan di waktu pagi, masaan di waktu sore, abadan selamanya, hinan, ya, suatu waktu, ini zaman mubham, ya, suatu ketika. Nah, ini zarful zaman, kemudian zarful makan, ya, zarful makan itu seperti amama, ya. Zarful makan itu keterangan tempat. Kalau zarful zaman keterangan waktu, kalau zarful makan keterangan tempat. Nah, ini juga sama, ya. Sama apa? Ya, zarful makan huwa ismul makan al-mansub bi taqdir fi. Dia memperkirakan makna fi di dalamnya, sehingga amama itu artinya ada fi amam, di depan. Bukan hanya depan, tapi di depan. Jalastu amama syekh, ya, aku duduk di depan syekh. Ya, amama ini zarful makan. Ya, maka dia mansub amama. Tak perlu diberikan fi, jalastu fi amam syekh. Tak perlu, karena amam itu sudah memiliki arti fi di dalamnya. Khalfa di belakang, qudama di depan, fauqa di atas, ya. Jalastu fauqa sathi, ya, aku duduk di atas apa? Sathi, atap, ya. Kemudian inda di dekat, jalastu inda Zaidin, ya, aku duduk di dekat Zaid, ma'a bersama raqibtu ma Zaidin. Izza'a, jalastu izza'a Zaidin, ya, di depan, ya, kalau nggak salah izza itu. Hidza'a sama tilqa'a, ma, ya, di depan, ya, ada mana di depan setahu saya. Kemudian huna di sini, thamma sana, ya, jalastu thamma. Nah, itu untuk zarful zaman dan zarful makan, kedua-duanya itu mansub. Kemudian al-hal. Al-hal. Babul hali. Al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Nahu ja'a Zaidun rakiban wa rakibtul farasa musrajan wa laqaitu Abdallahi rakiban wa ma asbah dzalik. Wala yakunul halu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam wala yakunu sahibu illa ma'rifatan. Mungkin sampai sini dulu kita, ya. Karena ini baterainya lowbat nih. Al-hal. Nah, ini hal. Apa itu hal? Al-ismul mansub, isim yang ternasabkan, alias isim yang dibaca nasab. Al-mufassiru, yang menafsirkan. Nah, menafsirkan apa isim yang mansub ini? Menafsirkan 5 untuk apa saja. In bahama, yang apa saja itu masih mubham, masih samar. Minal hayat, daripada keadaan. Ya, jadi isim
Yang nasab yang menafsirkan sesuatu yang masih mubham daripada keadaan. Contoh, ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang. Gimana keadaan dia datang? Rakiban. Keadaannya berkendaraan. Nah, rakiban ini namanya hal. Maka dia mansub. Rakibtul farsa musrojan. Aku menaiki kuda, mengendarai kuda. Nah, gimana keadaan kudanya? Musrojan, keadaannya berpelana. Tahu ya pelana? Suka naik kuda, ya tahu pasti pelana. Kalau tak pakai pelana ya susah. Jatuh lagi nanti. Kemudian laqaitu abdallahi rakiban. Aku berjumpa dengan hamba Allah. Gimana keadaannya? Rakiban. Dalam keadaan berkendaraan. Keadaan siapa? Nah ini. Lihat yang pertama. Rakiban ini keadaan siapa? Keadaan Zaid. Berarti keadaan daripada fa'ilnya. Kalau ini rakibul farasa musrojan. Ini musrojan hal keadaan. Keadaan dari siapa? Dari al-farosa, berarti keadaan dari maf'ulnya, ya. Kemudian kalau ini, laqaitu abdallahi rakiban, aku berjumpa dengan hamba Allah dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Nah, yang model begini, ini bisa ya hal daripada abdallah, berarti hal daripada maf'ulnya, bisa juga hal daripada tu'nya, yaitu fa'ilnya. Kalau dari fa'ilnya berarti aku berjumpa dengan hamba Allah di mana saat itu keadaanku sedang berkendaraan, akunya. Tapi kalau Abdullahnya ini sebagai sahibul halnya, ya, keadaan daripada Abdullahnya ini rakibannya, maka aku berjumpa dengan hamba Allah di mana hamba Allah tersebut dalam keadaan berkendaraan. Jadi bisa dua-duanya ya. Karena memenuhi syarat dua-duanya. Syurutul hal, ada syarat untuk hal ini. Yang pertama, la yakunul halu illa nakiratan. Tidaklah menjadi hal illa nakiratan kecuali dari nakirah. Tuh, hal itu harus isim nakirah. Ya. Tak bisa ar-rakib misalkan. Al-musraj, ya. Ar-rakib, enggak bisa. Nanti jadi naat malah. Ya, jadi harus nakirah. Yang kedua, la yakunul halu illa ba'da tamamil kalam. Tidaklah menjadi hal kecuali setelah tamamil kalam. Setelah sempurnanya kalam, ya. Setelah sempurnanya al-kalam. Fi'il fa'il di situ atau setelah dipahami maksudnya. Ya. Kalau ja'a Zaidun tak perlu maf'ul karena ja'a ini fi'il lazim, ya. Tak butuh maf'ul. Zaid datang. Nah, ini tamamul kalam karena sudah bisa dipahami. Zaid datang. Ya, aku ya mengendarai kuda itu sudah tamamul kalam. Ya. Kalau misalkan raqibtu musrojan. Nah, itu belum tamamul kalam. Aku mengendarai dalam keadaan berpelana. Mengendarai apa? Dia harus ada sesuatu yang membuat si pengucap dan si pendengar itu paham, ya, titiknya, statement, pernyataan itu dipahami. Kalau pertanyaan tak dapat dipahami kecuali setelah ada jawaban. Nah, itu ya. Jadi harus datang setelah tamamul kalam. Ketiga, la yakunu sahibuha illa ma'rifatan, tidaklah menjadi pemilik hal ini kecuali dia ma'rifah. Sahibul hal itu yang punya keadaan. Dalam hal ini Zaid berarti di sini kan, dialah yang punya keadaan. Keadaan apa? Keadaan rakiban. Ini namanya sahibul hal. Jadi kalau ada hal, teman-teman harus bisa menunjuk sahibul halnya. Ya. Sahibul halnya harus ma'rifah. Zaidun ini ma'rifah. Al-farosa ini ma'rifah. Abdallah ini ma'rifah. Atau tu ini juga ma'rifah kalau ini sahibul halnya. Kayak saya bilang tadi, baik tu atau Abdallah itu cocok bisa menjadi sahibul hal daripada rakiban karena dua-duanya itu memenuhi syarat. Bab berikutnya adalah babut tamyiz. Apa itu tamyiz? Penjelasannya adalah at-tamyizu huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minadz zawati. Nahwu qawlika tasabbaba Zaidun 'araqan wa tafaqqa Bakrun syahman وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. Ini penjelasannya di sini. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu al-ismu, ya, isim. Berarti bukan fi'il, bukan huruf. Kemudian al-mansubu yang ternasobkan alias yang dibaca nasab
Al-mufassiru yang menafsirkan, ya, yang menafsirkan, yang menjelaskan. 5 ya, untuk apa saja, in bahama, yang apa saja itu masih belum jelas, masih samar, minaz zawati, daripada zat ya, zawat ya, zat ya, zat ya, zat, tahu nggak zat ya, pokoknya zat lah ya. Contoh, tasabbaba zaidun, zaid ini zat nih. Tasabbaba zaidun ya, bercucuran si zaid ya. Apanya yang bercucuran? Nah, itu harus ada tamyiz, harus ada penjelasan. Nah, di sini araqan, keringatnya. Jadi bercucuran si Zaid, keringat, atau mengalir si Zaid, keringatnya. Nah, ini yang disebut dengan tamyiz, menjelaskan zat si Zaid tadi itu yang dibilang bercucuran atau mengalir. Contoh lain, tafaqqa bakrun syahman ya. Bakar penuh. Penuh apanya? Ya. Syahman, lemaknya. Kemudian taba Muhammadun ya. Muhammad wangi ya. Muhammad baik, Muhammad harum ya. Muhammad wangi apanya? Nafsan, dirinya ya. Badannya memang, tubuhnya itu beliau wangi. Kemudian ishtaraitu asyrina gulaman, aku membeli 20 ya, 20. Nah, 20 apa? Ya, gulaman ya, gulam, muda, budak. Nah, itu gulam. Banyak banget ya membeli 20 budak. Ishtaraitu asyrina gulaman, aku membeli 20 gulam. Malaktu, aku memiliki 20. 20 apa? Na'jatan, domba ya. Itu yang saya berikan warna merah itu namanya tamyiz. Sebenarnya tamyiz ini ada setelah hitungan ya, setelah jumlah. Nah, ini contoh-contoh singkatnya. Nanti di rincinya itu saya bilang ketemu insyaallah nanti di kitab Tamimah. Ini bentukannya awalnya gimana, ini gimana itu. Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Zaid ya, lebih mulia darimu. Apanya? Aban, bapaknya. Wa ajmalu minka, dan lebih ganteng darimu. Apanya? Wajhan, wajahnya. Yang diberikan warna merah inilah yang disebut dengan tamyiz. Nah, syurut tamyiz, kurang ya satu nih. Ya. La yakunu at-tamyizu illa nakiratan. Ya, sama dengan hal dia harus dari isim nakirah ya. Araqan syahman nafsan ini kan nakirah semua nih. La yakunu tamyiz illa ba'da tamamil kalam, yang kedua tidaklah menjadi tamyiz kecuali setelah tamamul kalam. Ini sama juga dengan dengan hal ya. Hal juga harus terjadi setelah tamamul kalam. Baik, itu tamyiz. Kemudian berikutnya al-mustathna. Ini juga isim mansub, al-ismul mansub. Saya baca, babul mustathna wa huruful istithna'i thamaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa'un atau siwa'an ya. Ghairu siwa, sawa'un wa khala wa ada wa hasya ya. Illa ghairu ya, siwa, suwa, sawa'un, khala, ada, dan hasya. Fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban nahwu qamal qawmu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran wa in kana al kalamu manfiyan taman jaza fil badal nasbu ala istisna nahwu ma qamal qawmu illa zaidan wa illa zaidun wa illa zaidan. Ya. Jadi mustatsna itu artinya yang dikecualikan, itu mustatsna. Nah, yang dikecualikan ini dia menggunakan huruf-huruf yang artinya kecuali. Dalam bahasa Indonesia, kecuali itu hanya ada 2 kata mungkin, kecuali dengan selain kan bahasanya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ya, yang artinya kecuali itu banyak ya. Ada illa, ada berapa nih? Ada 8. Ada illa, ada ghairu, ada siwa, ada suwa, dan ada sawaun ya, sawa ya.
Kemudian khala, ada, dan hasya. Nah, ini terkait i'rab mustatsna menggunakan huruf-huruf istitsna ini beda-beda. Ya, pertama menggunakan illa. Coba kita lihat. Nah, ini contohnya dulu. Ya, contohnya dulu menggunakan illa. Qamal qaumu illa Zaidan. Zaidan ini disebut mustatsna yang dikecualikan. Ya. Kemudian al-qaumu namanya mustatsna minhu. Ya, kemudian illa harfu istitsna. Di qamal qaumu illa Zaidan. Sebuah kaum berdiri kecuali Zaid. Nah, Zaid yang dikecualikan namanya mustatsna maka dia mansub. Qamal qaumu ghairu Zaidin. Nah, kalau ini ghairu Zaidin. Nah, kenapa ini kok ghairu Zaidin? Ya majrur. Nanti dibahas ya. Kemudian khala, ada, dan hasya seperti maqamal qaumu khala Zaidan. Kalau ini mansub ya. Ini saya berikan rincian lagi. Ya, lebih besar di sini. Pertama, ya, mustatsna menggunakan huruf illa. Nah, ini ada 3 ketentuan nih. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, idza kanal kalamu taman mujaban. Kalau kalamnya itu tam, sudah sempurna, mujaban dan juga positif. Artinya tidak ada nafi di situ. Ya. Maka apa? Wajaban nasbu, maka wajib nasab. Ya, berarti mansub nih mustatsna dengan ilah kalau kalamnya tam mujab, sempurna dan juga positif. Contoh, qamal qaumu, ya, sebuah kaum berdiri, ya, sebuah kaum berdiri, ya. Illa Zaidan, kecuali Zaid, ya, kecuali Zaid. Nah, ini namanya mustatsna dengan illa pada kalam yang tam, ya. Tam sempurna dan juga mujab. Mujab itu positif, tidak ada nafi. Misalnya tidaklah bersebuah kaum, itu bukan mujab kalau yang begitu. Tapi ini khusus yang menggunakan illa, ya. Yang kedua, idza kanal kalamu taman manfiyan. Ya, kalamnya tam tapi manfi, maka bagaimana? Jazan nasbu wal ittiba, ya. Boleh dia nasab, boleh juga tabi. Ya, boleh tabi. Nah, tabinya nanti sebagai badal. Contoh, maqamal qaum. Nah, ini ma di sini. Ini menunjukkan nafi nih. Tidaklah qamal qaumu, sebuah kaum berdiri, illa, kecuali. Nah, mustatsnanya itu bisa Zaidan, ya, berarti mansub. Bisa juga Zaidun. Nah, kalau Zaidun dia sebagai tabi, yaitu badal daripada al-qaum. Al-qaumu, ya badal, ya. Karena al-qaumu ini marfu, maka dia juga marfu. Ya badal itu kan tabi, pengekor. Nah, ini untuk kalam tam tetapi manfi. Maqamal qaumu boleh illa Zaidan, boleh juga illa Zaidun. Yang ketiga, idza kana al-kalamu naqisun, kalau kalamnya naqis. Kana ala hasabil awamil. Ah. Contohnya, kalau kalamnya naqis, ya. Apa itu naqis? Naqis itu maksudnya di sini itu dia ilahnya itu datang sebelum ada mustatsna minhu, ya, sebelum ada mustatsna minhu. Contoh, maqama. Nah, ini kan maqama illa Zaidun. Ini kan belum ada ilah, kemudian sebelumnya belum ada mustatsna minhu, ya. Tidaklah berdiri. Siapa? Belum disebut. Illa Zaidun. Maka yang model begini ini kana ala hasabil awamil, ini normal sebagaimana ketika tidak ada ilah. Berarti Zaidun ini posisinya sebagai fa'il daripada qoma. Karena fa'il maka dia marfu. Begitu. Contoh kedua, mal darabtu, tidaklah aku memukul. Ya, mana mustatsna minhunya? Belum, tiba-tiba ada ilah. Karena ini yang disebut dengan naqis, ya. Kemudian karena tiba-tiba ada ilah, maka mustatsnanya ini normal sebagaimana ketika tidak ada ilah. Oleh karena itu Zaidan di sini ini posisinya sebagai maf'ulun bih. Ma darabtu illa Zaidan. Jadi bukan mansub karena mustatsna, tapi melainkan karena dia maf'ul bih, mansub daripada darabtu di sini. Kemudian yang ketiga, ma marartu illa bi Zaidin, tidaklah aku melewati. Nah, tidaklah melewati apa? Belum disebutkan mustatsna minhunya. Kemudian ada illa, maka kalimat berikutnya itu normal sebagaimana tidak ada ilah. Itu maksudnya ala hasabil awamil. Sehingga sini normal jar, kemudian Zaidin
majrur. Ma marartu illa bi Zaidin. Ini kalau ini kalamnya nakis ya. Paham ya? Kalam nakis. Ini khusus untuk illa. Jadi 3 kategori ini hanya untuk illa. Kemudian untuk yang 4 ini, ghair siwa dan seterusnya, ini wujubul jarri bil idhofah. Maka mustatsna yang menggunakan 4 adatul istitsna ini, ya, ini bukan huruf ya, kalau ghair itu isim. Dia majrur. Contoh, qamal qaumu ghaira Zaidin. Qamal qaumu ghaira Zaidin. Maka Zaidin isim majrur. Ini baik pakai ghaira, baik pakai siwa, pakai suwa, ya, atau sawa'a, ya. Misalkan qamal qaumu suwa Zaidin, qamal qaumu siwa Zaidin, qamal qaumu sawa'a Zaidin. Nah, itu semuanya menjarkan mustatsnanya. Gampang kalau yang ini. Berarti tidak ada isim mansub pada mustatsna yang 4 ini. Nah, kalau yang terakhir nih, yang 3 ini, khola'ada dan hasya, ini ada 2. Pertama, kalau yasbiquhun nafyu. Kalau nafi mendahulinya, berarti ada nafi di depannya. Ya, ada huruf nafi. Nah, yang kedua, la yasbiqun nafyu. Kalau nafi tidak mendahulunya. Nah, ini konsekuensinya berbeda. Nah, kalau nafi mendahulunya, maka dia wajib nasab. Contohnya maqamal qaumu. Ini nafi nih, maqamal qaumu. Ya, tidaklah sebuah kaum berdiri. Ya, kemudian ada khala. Ini kan salah satu nih. Khala mustathnanya mansub, khala Zaidan. Ya. Jadi kalau ada nafi di depannya menggunakan khala dan hasya ini mustathnanya mansub. Kalau tidak menggunakan nafi, maka ada 2. Boleh nasab, boleh jar. Ya. Contoh, qamal qaumu hasya Zaidan. Ya, ini berarti mansub mustathnanya. Dan ini tidak ada nafi di depannya ya. Qamal qaumu sebuah kaum berdiri. Hasya Zaidan kecuali Zaid. Nah, ini tidak ada nafi. Atau jar. Ya. Qamal qaumu hasya Zaidin. Bisa hasya Zaidin, bisa khala Zaidin, bisa ada Zaidin. Ini pokoknya 3 ini ya. Jadi kalau tidak ada nafi di depannya, dia boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca jar. Paham ya? Ini cukup panjang nih untuk pembahasan mustatsna. Oke, berikutnya ismula. Isim la. Isim la, apa itu isim la? Ya, isim ya. Bab ismula. Bab ismila. I'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idza basharat an-nakirah walam tatakarrar la nahwu la rajula fid dari fa illam tubashirha wajib ar-raf'u wa wajib tikraru la nahwu la fid dari rajulun walam ra'atun fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilghauha fa in syi'ta qulta la rajula fid dari walam ra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari walam ra'atun. Nah, ini sedikit ya, bab ini cuma perlu perhatian karena rada rumit. Yang jelas isim la ini dia menasabkan la ini menasabkan isimnya tanpa tanwin. Cuma ada syarat. Nah, lihat nih. Saya berikan 3 warna di sini karena ada 3 varian. Pertama, tansibun nakirah bi ghair tanwin, dia menasabkan nakirah ya, atau isim itu menasabkan isimnya tanpa tanwin. Ya, tanpa tanwin. Apa syaratnya? Idza basyarat an-nakirah, jika dia ya, bertemu dengan nakirah itu ya secara langsung ya tanpa ada pemisah dan la-nya tidak terulang. Contoh. La rajula fid dari. Nah, rajula ini disebut isim la. Tanpa tanwin di sini dia mansub tanpa tanwin. Kenapa? Karena dia bertemu langsung dengan la. La-nya bertemu langsung dengan isim nakirah. Ini yang pertama. Jadi kalau la bertemu langsung dengan nakirah, maka nakirah tersebut atau isim la tersebut itu mansub tanpa tanwin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dan la-nya tidak berulang. Tidak ada pengulangan la di sini. Sekali aja kan? Satu aja di sini la. Mana ada la lagi nggak? Nggak ada. Nah, kalau
dua syarat ini terpenuhi, yaitu berjumpa langsung dan tidak ada pengulangan la, maka isim la-nya mansub tanpa tanwin. La rajula fid dari. Tidak ada seorang lelaki di dalam rumah. Ini yang pertama nih, yang merah ini. Kemudian yang kedua, fa illam tubashirha. Kalau tidak berjumpa langsung. La-nya tidak berjumpa langsung dengan isimnya, berarti ada pemisah. Wajib rafu, wajib tikro, maka wajib rofa dan wajib mengulang la. Contoh, la fid dari rajulun walam ra'atun. Mana isim la-nya rajulun? Kenapa di sini tidak mansub? Atau kenapa ini marfu rajulun? Pertama, karena dia tidak berjumpa langsung dengan la. Ada pemisah yaitu fid dari nih. Ya kan? La fid dari rajulun. Ada pemisah nih, fid dari pemisah nih. Maka ketika ada pemisah seperti ini atau tidak berjumpa langsung seperti ini, isim la-nya wajib rafu, wajib rafa, sehingga rajulun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib tikraru la dan wajib mengulang la. Maka di sini ada dua la-nya di sini. Ya kan? 1, 2. La fid dari rajulun walam ra'atun. Ya, dua-duanya marfu. Ini yang kedua, yang warna biru ini. Kemudian yang warna hijau, fa in takarrarat, kalau berulang, ya. Jaza i'maluha wa ilghauha, maka boleh beramal, boleh juga diabaikan. Nah, ini maksudnya yang bertemu langsung. Bertemu langsung, ya. La dengan isimnya, tetapi la-nya berulang 2 kali. Kalau yang atas kan memang bertemu langsung, tapi la-nya 1. Nah, ini bertemu langsung, tapi la-nya ada 2. Nah, sebenarnya. Maka ketentuannya apa? Jaza i'maluha wa ilghuha. Boleh dia beramal, boleh tidak. Berarti boleh la rajula. Kalau la rajula ini berarti la-nya beramal, manasubun nakirah. La rajula fid dari wa lam ru'ata, ya. Boleh juga tidak diamalkan la-nya. Nah, berarti seperti ini. La rajulun fid dari wa lam ru'atun. Begitu saja penjelasan isim la. 3 itu ya. Paham enggak? Kalau enggak paham ulangi lagi ya. Berikutnya babul munada. Ini langsung ya, babul munada ya. Al munada khamsatu anwa'in. Al mufrad ya, al mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu wan nakiratu ghairul maqsudati wal mudhaf wal musyabbah bil mudhaf ya, mudhaf ya. Fa amal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubniyani 'ala dhammi min ghairi tanwinin nahwu ya zaidu wa ya rajulu wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghair. Al munada, apa itu munada? Munada itu yang dipanggil, itu munada. Hey Zaid. Nah, berarti Zaid itu yang dipanggil, namanya munada. Nah, di dalam bahasa Arab munada itu ada 5 jenis. Apa saja yang bisa dipanggil ya? Pertama al-mufrad al-alam. Yang kedua an-nakirah al-maqsudah. Yang ketiga an-nakirah ghairul maqsudah al-mudhaf. Kemudian al-musyabbah bil mudhaf. Syabihun bil mudhaf atau musyabbah bil mudhaf. Al-mufrad alam contohnya Zaid ya, mufrad ya, tunggal, 1. Kemudian dia nama untuk sesuatu, baik itu sesuatunya itu orang ataupun desa, kota atau apa saja, mufrad alam. Seperti Zaid ini mufrad ya. Kemudian dan dia nama untuk sesuatu itu untuk nama orang ya. Nah, maka yang model begini ini mabni ala dhammi ya. Nah, nanti 2 nih, 1 lagi nih. Dan yang kedua nakirah maksudah. Nakirah tetapi dia punya maksud. Apa sih nakirah punya maksud? Nah, contohnya rojul. Misalkan saya memanggil seseorang dengan sebutan hey rojul, hey lelaki. Tetapi di situ cuma 1 doang, lelaki itu dia doang. Nah, maka meskipun saya menggunakan kalimat nakirah umum, tetapi itu maksudah, ada maksud karena cuma dia doang yang dituju. Tak ada yang lain di situ. Itu ya rojul. Itu namanya nakirah maksudah. Maka yang 2 ini mabniyani ala dhammi, mabni dengan dhammi. Makanya ya zaidu, ya rajulu. Dalam lagu Maherjin itu fahda ya qalbu. Ya qalbu kan tuh. Itu dia apa itu kira-kira al-qalbu maksudah ya.
Hati tapi hatinya ada yang dimaksud. Hati siapakah? Kemudian yang ketiga nakirah ghairul maksudah. Kalau ini nakirah umum tetapi dia tak punya maksud. Contoh ya rajulan. Ya, apa bedanya ini dengan ini? Nah, kalau yang ghairu maksudah, misalkan saya ingin memanggil hai lelaki. Nah, di situ tuh banyak lelaki dan saya tidak memaksudkan satupun yang mana aja pokoknya yang nyaut ya. Maka itulah yang disebut dengan nakirah ghairu maksudah. Lelaki, ada 10 orang di situ. Nah, ada si baju merah misalkan yang nyaut. Ya, nah, ya udah. Ya sini, kamu. Padahal awalnya saya tidak memaksudkan dia pun yang nyaut aja. Ini nakirah ghairu maksudah. Kemudian al-mudhaf ya seperti ya Abdullah. Abdullah ini kan mudhaf ya. Ya susunannya mudhafun ilaih. Itu juga bisa dipanggil ya Abdullah, ya ibna Aliyin, ya ibna Ahmad, ya ibna Zaid, ya ibna Muhammad. Ya, itu namanya nama yang menggunakan susunan mudhafun ilaih atau sebutan ya. Pokoknya jelas munada di sini yang dipanggil. Kemudian al-musyabbah bil mudhaf ini dari isim fa'il, kemudian jabalannya nanti dia sebagai maf'ul. Ya tali'an jabalan, ya hai orang yang datang dari gunung, ya tali'an jabalan. Nah, ketiga ini ya rujulan ya Abdullah, ya tali'an jabalan itu mansubah, ya mansub la ghair. Tak ada yang lain. Maka di sini mansub ya rujulan. Ya, tanda nasubnya dengan fathah karena isim mufrad. Ya Abdullah mansub dan nasabnya dengan fathah isim mufrad. Ya tali'an ya tali'an ini mansub dan nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Ya tali'an jabalan. Nah, begitu ya. Jadi tidak semua munada mansub, ada yang mabni yaitu mufrad alam dengan nakirah maksudah. Berikutnya babul maf'ul min ajlih wa huwa ismul mansub alladhi yudhkar bayanin li sababi wuqu'il fi'li nahu qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha ma'ruf. Ini gampang ya. Maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlihi. Definisinya ismul mansub isim yang dibaca nasab. Ya, mansub. Alladhi yudhkar yang disebutkan ya. Di isim nasab yang disebutkan. Bayanan sebagai penjelas ya li sababi wuqu'il fi'li. Penjelas li sebab apa? Sebab wuqu'il fi'li, sebab jatuhnya perbuatan. Jadi isim yang mansub yang digunakan untuk memberikan penjelasan akan alasan ya, sebab akan alasan terjadinya sebuah perbuatan. Contoh, sholaitu imanan billah, aku sholat. Kenapa kamu sholat? Ya, harus ada penjelas. Nah, ini yang dimaksudkan maf'ul min ajlihi. Sholaitu aku sholat imanan billah, karena lantaran ya disebabkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, imanan ini namanya maf'ul min ajlih, yaitu alasan dilakukannya sebuah perbuatan. Dalam konteks ini perbuatan yang dilakukan adalah sholat ya. Qama Zaidun, berdiri si Zaid ya. Apa alasannya? Ijlalan li amrin, dalam rangka memuliakan si Amr. Qasadtuka, aku datang kepadamu ya. Qasadtuka ibtigha'a ya, ma'rufika, dengan tujuan atau bertujuan ma'rufika, mengenalmu ya. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Nah, imanan, ijlalan dan ibtigha'a ma'rufik ini yang dimaksud dengan maf'ul min ajlih. Dan perlu dicatat, maf'ul bin ajlih ini semuanya perbuatan hati ya, makanya sering disebut masdar qalbi. Imanan itu kan bukan perbuatan yang tampak. Ijlalan itu juga sama. Ibtigha itu juga sama ya. Ini namanya masdar qalbi. Kemudian bab al-maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yuzkar li bayani man fu'ila ma'ul fi'lu nahu ja'al amir wal jaysha wastawal ma wal khushbata wa amma khabarukana wa akhwatu asmu'inna wa akhwatuha wa amma khabarukana wa akhwatiha wasmu'inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati wa kadzalika tawabi faqad hunaka. Ini artinya untuk khabar kana, kan khabar kana mansub kan? Ya, kana Zaidun aliman, khabar kana mansub. Kemudian isim inna, isim ini juga mansub. Kemudian tabi
lil mansub juga mansub, ini tak dijelaskan lagi di bab maf'ul mansubatul asma, tidak dijelaskan lagi. Kenapa? Faqad taqaddama, ya, sudah berlalu penjelasannya di marfu'at al asma. Jadi di sini cuma maf'ul ma'ah saja. Maf'ul ma'ah al ismul mansub alladhi yuzkar, ya, isim yang dibaca nasab yang disebutkan li bayan untuk memberikan penjelasan man fa'ila maul fi'lu, siapa yang perbuatannya dikerjakan bersama dia. Nah, yang jelas siapa yang perbuatannya itu dibersamai. Contoh, saro Zaidun wal jabala. Saro Zaid, Zaid berjalan. Ya, Zaid berjalan. Nah, Zaid sebagai pelaku, aktivitasnya adalah saro. Nah, kemudian ada isi mansub, ya, yang digunakan untuk membersamai perbuatan si Zaid, yaitu saro. Maka isim yang membersamai, ya, perbuatan si fa'il tersebut itulah kemudian yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah. Ma'ah itu ma'ahu, bersama dia. Maksudnya apa? Saro Zaidun, Zaid berjalan, wal jabala, bersama gunung. Maksudnya apa? Dia berjalan bersama gunung, di sekitar gunung, sehingga seakan-akan dia itu berjalan bersama gunung, sepanjang gunung itu. Saro Zaidun wal jabala. Atau ja'al amiru wal jaisha, ya, komandan datang. Nah, siapa yang membersamai aktivitas datang dari seorang komandan ini? Al jaisha, jaish, ya. Nah, jaisha inilah kemudian yang disebut dengan maf'ul ma'hu. Al-ismul mansub alladhi yuzkar li bayani man fa'ila ma'hu al-fi'lu. Nah, begitu, ya. Istawal ma'u wal khoshbata, ini juga sama, ya. Al khoshbata maf'ul ma'ah. Istawal ma'u, air beristiwa. Air beristiwa, air menggenangi. Wal khoshbata, dan juga bersama apa ya? Khoshbah itu kayu, ukuran di situ. Wallahu alam seperti apa bentuknya, apakah meteran 1, 2, 3 itu yang digunakan untuk mengukur mikdar takaran air, pasang surutnya, atau seperti apa. Jadi al-khoshbata ini adalah maf'ul ma'ah. Nah, itulah keseluruhan daripada mansubatul asma, dari maf'ul bih sampai maf'ul ma'ah, yang totalnya ada berapa? Ada 15, ya. Ada 15. Silahkan teman-teman hafalkan, dan kalau ada yang belum paham silahkan tanyakan.